Okay. I would like to share my material. Okay. Today we'd like to learn about accounting equation. Accounting equation atau persamaan akuntansi kita punya, kalau di fisika punya E sama dengan MC kuadrat, MC kuadrat, di akuntansi kita punya accounting equation. This is basic concept for us to learn about basic concept of credit and debit ya. It is very important for us to learn about basic concept of accounting. So let's go. The accounting equation, that is asset equal liabilities and owner's equity. There are three elements of financial statement. There are assets, liabilities, and equity. You can see these elements in balance sheet or report of financial position. There are three elements of financial statement: asset, liability, and equities. Equity ya. Tiga elemen laporan keuangan yang bisa kita lihat di neraca ada tiga, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini adalah tiga elemen. And you can see the other elements of financial statement, I mean revenue and expense. And you can see two elements, these elements, revenue and expenses in income statement. So we know there are five elements at least: asset, liability, equity, revenue, and expense. And one more, that is withdraw. Jadi ada 5 elemen plus 1. Nanti baru kita akan mengenalinya satu persatu, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, kemudian bisa kita lihat di income statement, yaitu pendapatan atau penghasilan dan beban atau biaya. Kemudian tambah satu lagi yaitu withdraw atau prepay. So ada paling tidak adalah 6. Ini elemen laporan keuangan. Namanya elemen itu berarti pembentuk. Jadi di laporan keuangan pasti ada elemen-elemen tersebut. Di dalam elemen tersebut nanti akan ada namanya akun-akun. Mungkin saudara mengenalnya adalah rekening, ya. Tapi mari kita mengenalnya lebih familiar dengan nama akun. Nah, berarti aset nanti di dalamnya ada banyak akun, liability atau kewajiban juga banyak akun, termasuk owner's equity, itu nanti tergantung bentuk dan jenis perusahaannya. Dan hari ini kita akan bagaimana prepare financial statement by using accounting equation. Dan tadi sudah saya sampaikan, accounting equation ini atau persamaan akuntansi adalah konsep dasar kita untuk memahami arti penting nanti debit dan kredit. Perhatikan dengan baik-baik, be careful, the position of asset and then liability and owner's equity. Asset in left side dan kewajiban dan ekuitas ada di right side. Nanti ada pengaruhnya posisi ini. Ya. Hati-hati. Left side asset. Kemudian right side ada dua, yaitu menunjukkan where the money came from to buy the asset. Atau secara sederhana, di bagian kanan ini menunjukkan bahwa aset itu diperoleh dari mana. Kalau asetnya itu pembelian, berarti uangnya dari mana? Apakah uangnya dari utang ataukah dari pemilik? Yang namanya equation atau persamaan, maka left side selalu sama dengan right side, apapun transaksinya itu. Oleh karena itu nanti
Ketika berubah satu sisi aset, maka di kanan atau right side yaitu liability atau ekuitas akan ikut berubah. Atau kalau yang di kanan tidak berubah, mungkin ada transaksi yang hanya ada di kiri saja, yaitu aset saja. Nah, di dalam aset nanti akan ada banyak akun, demikian juga di kewajiban atau liability dan termasuk ekuitas. Oke, aset itu apa? Nanti akan kita pelajari yang sudah kita ketahui bahwa aset adalah kekayaan. Nah, kemudian yang kita kenal berikutnya adalah business transaction. Sekali lagi yang kita pelajari di pengantar akuntansi ini, Introduction to Accounting, adalah khususnya untuk organisasi bisnis atau entitas bisnis. Sehingga kita pelajari dulu adalah business transaction, yaitu an economic event that has a direct impact on the business. Jadi ada kejadian ekonomi itu berarti ada muatan atau nilai uang ya, yang secara langsung berdampak pada usaha yang kita lakukan. Entah itu meningkatkan atau menurunkan atau menambah atau mengurangi. Usually requires an exchange with an outside entity. Biasanya melibatkan pertukaran dengan entitas bisnis yang ada di sekitar kita. Jadi transaksinya bisa memang transaksi internal dari perusahaan kita, tapi biasanya adalah melibatkan dari atau dengan entitas bisnis yang lain. Kemudian must be able to measure this exchange in dollars. Ini karena menggunakan bahasa Inggris dari Amerika, maka menggunakan mata uang. Artinya transaksi ekonomi itu, kejadian ekonomi itu melibatkan pihak luar dan ada satuan mata uang. All transaction affect the accounting equation through specific accounts. Jadi saya sudah sampaikan, nanti setiap transaksi atau semua transaksi akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi melalui akun yang spesifik atau yang lebih detail lagi. Jadi persamaannya adalah asset, kemudian sama dengan liability and equity. Nah, masalahnya adalah apa itu akun, apa itu account? Yaitu a separate record used to summarize changes in each asset, liability, and owner's equity of a business. Yaitu semacam catatan untuk merangkum setiap perubahan yang menyebabkan aset, liability, dan ekuitas. Jadi ketika ada satu transaksi, maka transaksi tersebut akan menggunakan satu atau dua akun yang dibutuhkan untuk merangkum apa yang terjadi dari transaksi bisnis itu. Sebelum kita bisa mencatat transaksi ke dalam accounting equation, yang kita harus lakukan adalah analyzing business transaction. Yang pertama harus kita jawab apa saja, yaitu what happened. Apa yang terjadi? Make certain you understand the event that has taken place. Artinya kita harus paham apa yang terjadi, transaksi apa. Ya, sekali lagi what happened pertanyaan pertama, dan yang kedua adalah which account are affected. Akun apa yang terpengaruh. Identify the account that are affected. Jadi misalkan ada transaksi bisnis pembayaran gaji. Saudara harus tahu persis transaksinya adalah pembayaran gaji. Pembayaran gajinya apakah tunai ataukah hanya pemberitahuan janji dari manajemen kepada karyawan. Oh, berarti tertunda gajinya misalkan. Atau pembelian aset. Pembelian aset pun bisa dari utang, artinya membayarnya nanti atau langsung dengan uang tunai. Dan yang nanti berikutnya, saudara harus bisa mengklasifikasikan
account tersebut itu termasuk elemen laporan keuangan yang mana? Aset, liability, atau owner's equity. Sementara ini baru 3 elemen, nanti ketika ada transaksi berikutnya pasti akan melibatkan elemen laporan keuangan lainnya, yaitu namanya revenue atau expense. Ya, classify. Yang pertama identify akun apa yang terkait, dan yang berikutnya adalah akun itu masuk di aset, liability, atau owner's equity. Nah, kemudian yang berikutnya adalah how is the accounting equation affected? Berarti pengaruhnya transaksi itu ke dalam persamaan akuntansi seperti apa? Determine which account have increase or decrease. Dari transaksi itu setelah tahu akun apa yang terikat, yang terkait, akun tersebut itu increase bertambah atau decrease berkurang. Ini kita belajar pelan-pelan, kalau bagi yang lulusan SMK tentu sudah sangat paham ya. Make certain that the accounting equation remains in balance after the transaction has been entered. Setelah saudara tahu bahwa akun mana yang terkait itu bertambah atau berkurang, kemudian dicatat, pastikan setelah itu persamaan akuntansinya adalah tetap balance atau sama. Namanya persamaan berarti kiri adalah sama dengan yang di kanan. Oke, mari kita akan mempelajarinya pelan-pelan. Let's analyze the effect of transaction on the accounting equation for Mary Adams Consulting. Ini adalah contoh dari Mary Adams Consulting. Dan yang kita pelajari, jenis perusahaannya adalah perusahaan jasa, service company. Example, Mary Adams, the owner, invested $25 in the business. 25,000 in the business ya. The owner invested. Mary Adams sebagai pemilik menginvestasikan $25.000. Nah, apa yang terjadi? Yaitu pemilik menginvestasikan ke perusahaan uang tunai sebesar 25.000. Akun apa yang terkait? Pertanyaan yang kedua. Yaitu adalah karena ada pertambahan uang tunai, berarti uang tunai atau cash. Kita menyebutnya cash. Cashnya dari mana? Tadi pertanyaannya adalah apakah dari pemilik atau dari utang. Nah, ini transaksi ini adalah dari pemilik. What happened? Mari kita analisis pertama pelan-pelan. Tadi kita sudah menjawabnya. Mary took $25,000 from her personal bank account and deposit in a new account in the business name. Kemudian akun yang terkait, identify accounts that are affected, yaitu cash, and then Mary Adams Capital. Ya, ini berarti cash and Mary Adams Capital ini namanya akun. Ya. Kalau tadi asset, liability, and equity itu namanya adalah elemen. Kemudian classify these accounts. Cash itu adalah masuknya aset, kemudian Mary Adams Capital adalah owner's equity. Baru kemudian nanti menentukan apakah bertambah atau berkurang. Increase, kemudian Mary Adams Capital juga increased. Dan di sini adalah persamaan akuntansinya. Does accounting equation balance? Mari kita lihat. Cash-nya bertambah 25.000, and then owner's equity yaitu Mary Adams Capital $25,000. Apakah ini balance? Ya, di kiri 25.000, di kanan juga 25.000. Sama dengan it balance ya. Oke. Transaksi pertama sangat mudah. Kemudian yang kedua, purchase office supplies for $800 cash, yaitu membeli perlengkapan kantor secara tunai $800. Yang terjadi adalah pembelian office supplies. Akun apa yang terkait? Office supplies
kemudian cash. Office supplies increase, cash decrease, ya. Karena digunakan untuk membeli maka cash-nya decrease, tapi office supplies-nya adalah increase sebesar 800 dan dua-duanya atau dua akun ini termasuknya adalah aset. Ini tadi kita pelan-pelan lagi. Understand the transaction, identify and classify the affected accounts. Tadi sudah kita lakukan. Office supplies and cash. Office supplies adalah aset, cash adalah aset also, and then decrease or increase. Office supplies-nya adalah increase, cash-nya adalah decrease karena digunakan untuk membeli office supplies. Nah, bagaimana di persamaan akuntansinya? Let's look at the accounting equation. Cash-nya tadi decrease 800, kemudian aset-nya bertambah adanya office supplies 800. Oke. Right hand side of account is not affected. Kenapa? Ya kan tadi hanya membeli perlengkapan kantor, yang terpengaruh ada di sisi aset semua. Dalam artian ada transaksi yang ternyata hanya mempengaruhi sisi kiri saja, sementara sisi kanan tidak terpengaruh. Ya, jadi tidak harus transaksi itu mempengaruhi sisi kiri dan sisi kanan. Ini contohnya adalah hanya mempengaruhi left side only. Does transaction balance? Yes. Total assets stayed the same. One asset increase, the other decrease. No change in liabilities or owner's equity. Ya, ini tidak ada perubahan di kanan, hanya di kiri saja. Di asetnya itu ada yang berkurang dan bertambah dengan jumlah yang sama. Maka tetap balance. Seperti ini jadinya. Tetap 25.000, kemudian liability and owner's equity juga 25.000. Oke. Ini bisa dipelajari pelan-pelan, slowly, bagi yang baru pertama kali. Kalau bagi yang sudah sering mengerjakan persamaan akuntansi, ini terasa lambat sekali ya, tidak apa-apa. Oke, berikutnya adalah transaksi yang ketiga, example. Purchase equipment on account for $3,000. Pembelian peralatan secara kredit $3.000. Peralatannya ini gambarnya adalah mesin fotokopi. Ini adalah ilustrasi. Sekali lagi, understand the transaction, kemudian identify and classify the affected accounts. Mary is buying this copy machine on account. She will be making payment on it over the next few years. No cash was exchanged today. Sekali lagi di sini tadi tulisannya adalah on account. On account itu beda dengan tunai, berarti ini adalah kredit. She will be making payment, pembayaran akan dilakukan adalah the next few years. Di pembayarannya di tahun berikutnya. Maka yang terkait akunnya adalah equipment dan accounts payable. Equipment adalah peralatan, account payable adalah utang ya. Equipment maksudnya adalah aset, sementara account payable adalah liability. Equipment-nya increase, kemudian account payable-nya juga increase. Jadi dua sisi kiri dan kanan, aset di kiri, liability di kanan, sama-sama bertambah. Yaitu seperti ini cara mencatatnya. Let's look at the accounting equation. Di kiri bertambah 3.000, kemudian di kanan, di kiri tadi adalah equipment, yang di kanan adalah accounts payable. This transaction had no effect on owner's equity. Jadi pembelian peralatan ini enggak melibatkan di pemilik ya, karena
bukan uangnya, atau namanya yang digunakan untuk membeli peralatan adalah berdasarkan dari utang karena bayarnya nanti. Oke, does transaction balance? Ya, jelas ya. Di kiri bertambah 3.000, sementara di kanan juga bertambah 3.000, artinya sama-sama bertambah dengan jumlah yang sama. Ini bisa kita cek lagi untuk mengecek apakah balance-nya untuk aset, elemen aset, dan juga di equity dan liability. Total asetnya adalah 28.000. Di sisi right side, liability-nya 3.000, sementara owner's equity adalah 25.000. Jadi sama, total liability and owner's equity same with total asset. And then the fourth transaction made 400 payment on equipment. Ini ternyata bayar untuk equipment tadi yang dibeli, namanya membayar itu berarti mengeluarkan uang tunai. Seperti biasa, apa yang kita lakukan, understand the transaction and then identify and classify the affected accounts. Yang terkait adalah akun cash karena tadi membayar. Kemudian yang berikutnya, bayar untuk apa? Bayar utang. Accounts payable. Perhatikan transaksinya tadi ya, made 400 payment on equipment. Equipment tadi kan pembelian yang secara kredit, kemudian sekarang dibayar. Cash-nya adalah termasuk aset, account payable-nya termasuk liability. Cash-nya berkurang, decrease karena digunakan untuk bayar utang, dan tentu membayar utang karena utangnya sudah terbayar, maka account payable-nya juga decrease. Bagaimana transaksi itu dicatat di accounting equation-nya? Cash-nya adalah berkurang 400, account payable juga berkurang 400. Dan tidak melibatkan owner's equity, tidak ada hubungannya dengan ekuitas. Apakah tetap balance? Ya, di kiri berkurang 400, sementara yang di kanan juga berkurang 400. Dan selalu harus setelah mencatat transaksi, harus dicek balance-nya atau saldonya di sisi kiri, yaitu aset, tadi ada cash-nya jadi 23.800 akibat berkurang 400 ini. Kemudian splice-nya tetap 800, sementara equipment-nya tetap 3.000. Ya. Dan totalnya adalah 27.600. Bagaimana dengan di sisi right-nya? Right side-nya adalah account payable-nya 3.000, kemudian dibayar 400, sehingga saldonya menjadi 2.600, sementara Mary item capital-nya tetap 25.000. Kalau dijumlahkan atau ditotal adalah 27.600. Oke. Masih 10 menit lagi ya. Owner's equity transaction. Jadi ini berikutnya adalah transaksi yang melibatkan owner's equity. Nanti ada beberapa jenis. Decrease itu karena expenses, kemudian karena drawing, withdraw atau prepay, kemudian increase owner's equity itu karena revenues dan investment dari pemilik. Revenue itu adalah penghasilan, investment berarti adalah tambahan investasi dari pemilik. Jadi there are 4 types owner's equity transaction, yaitu transaksi yang bisa melibatkan. Tadi kan baru ada satu transaksi yang merubah ekuitas, yaitu investment di awal. Sementara ternyata ada 4 tipe ya, 4 jenis, yaitu beban atau biaya, kemudian prepay, penghasilan, dan investment. Transaksi revenue itu adalah elemen laporan keuangan berikutnya, nomor 6 ya, revenue. Nomor 4 ya. Tadi nomor 1 adalah aset, nomor 2 liability, nomor 3 equity, nomor 4 adalah revenue, nomor 5 nanti expense, dan nomor 6 adalah withdraw. Yaitu amount of a business charge customers for products sold or services performed, yaitu sejumlah pengganti dari
customer atau konsumen atau pengguna dari produk yang kita jual atau jasa yang kita sediakan. Jadi apa yang diterima dari customer. Recognize when earned, yaitu transaksi harus dicatat, diakui pada saat terjadinya. Even if cash has not yet been received, walaupun uang tunainya belum diterima. Tetapi ketika sudah terjual atau jasa sudah kita selesaikan, maka itu disebut revenue dan harus di-recognize atau diakui. Increase both asset, cash or accounts receivable, and owner's equity. Even if cash has not yet been received, walaupun cashnya belum diterima, kalau cash nanti akan mempengaruhi akun cash, kalau yang belum diterima nanti akan mempengaruhi account receivable atau piutang usaha. Example, delivery fees atau jasa pengiriman. Ada jasa konsultasi, consulting fees, rent revenue, business rent space to others, interest revenue for interest earned on bank deposit, atau ini adalah pendapatan bunga, di sini adalah pendapatan sewa, ini adalah pendapatan konsultasi atau jasa konsultasi, di sini adalah jasa pengiriman. Itu adalah beberapa jenis atau contoh dari revenue. Ada juga sale for sale of merchandise, ini nanti revenue untuk perusahaan dagang atau trading companies ya. Kemudian yang berikutnya adalah expenses atau biaya, yaitu merepresentasikan turunnya aset karena kita membuat produk untuk menghasilkan pendapatan. Jadi turunnya aset karena kita gunakan untuk memperoleh pendapatan, itu adalah expenses atau biaya, yaitu separate accounts are maintained for each type of expense. Jadi nanti ada beberapa biaya yang nanti secara terpisah untuk mencatat setiap terjadinya biaya yang banyak ya. Either decrease asset or increase liabilities, but always decrease owner's equity. Example, yaitu beban sewa. Kemudian ada salaries atau gaji, supplies consumed yaitu perlengkapan yang terpakai, taxes pajak ya. Itu adalah beberapa expenses. Ketika kita compare antara revenue dan expense, nanti akan kita peroleh namanya net income. Revenue greater than expenses adalah net income. Ya berusaha. Itu namanya adalah laba bersih ya. Example, Luke Perkins perform 6,000 of tax services this year and incur expenses dengan rincian 1.500 sewa, 500 untuk biaya perlengkapan, sementara 3.000 untuk gaji. Jadi misalkan Luke Perkins yaitu bisa menghasilkan 6.000, jasanya adalah jasa tentang perpajakan. Nah untuk bisa menghasilkan 6.000 itu Luke Perkins mengeluarkan biaya yaitu 1.500 for rent, kemudian 500 untuk supplies, and 3.000 in salaries. Revenue-nya adalah, mari kita lihat, untuk memperoleh net income. Revenue adalah 6.000, sementara expenses-nya adalah 5.000. Maka net income-nya adalah 1.000, namanya laba bersih. Di persamaan akuntansi nanti kita bisa melalui persamaan akuntansi akan bisa kita susun laporan keuangan, entah itu laporan laba rugi, neraca sampai laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi 3 laporan keuangan itu nanti bisa kita susun dari persamaan akuntansi. Nah, ini untuk memahami transaksi yang terkait perubahan owner's equity. Tadi ada revenue dan expense. Revenue menambah owner's equity, sementara expenses adalah mengurangi. Ya, ketika kita bandingkan revenue dan expenses itu untuk memperoleh informasi terkait net income. Bagaimana dengan net loss? Ini tentu kebalikannya, yaitu ketika expenses greater than revenue, artinya biaya yang dikeluarkan ternyata lebih besar daripada revenue atau daripada penghasilan.
revenue-nya 8.000, sementara expenses-nya kita tambahkan 3.500, ditambah 500 tambah 3.000 in salaries and 2.500 untuk bahan ya atau gasolin, bahan bakar minyak. Ya, ketika ditambahkan ternyata adalah 9.500 expenses-nya. Maka kita menyaksikan bahwa expenses-nya adalah greater than revenue. Maka kita akan peroleh net loss. Sebagai simbolisasi biasanya adalah dengan kurung ya. Kemudian kita ketahui kemarin kita mempelajari accounting konsep yaitu ada periode waktu, bisa bulanan, quarter, atau setahun atau berempat 4 bulanan dan seterusnya. Dan ada juga yang 12 bulan yang kita sebut adalah fiscal year dari Januari hingga Desember. Elemen yang terakhir dari laporan keuangan adalah withdraw, yaitu prepay, yaitu pengambilan dari owner, the owner taking cash or other asset from the business for personal use, yaitu pengambilan dari pemilik baik cash maupun aset lainnya, tapi untuk keperluan pribadi pemilik tersebut. Dan mempengaruhinya adalah reduce owner's equity and asset, yaitu mengurangi ekuitas pemilik dan aset ya. Also referred to as drawing atau kita berpenyum. Kita bisa melihatnya ya secara detail nanti saudara bisa mendownload ya materi ini waktunya tinggal 1 menit untuk contoh revenue dan juga expenses ya. Nanti bisa ini pelan-pelan saudara memahaminya. Setelah semuanya tercatat transaksi tersebut, ya ini agak cukup panjang ya, karena pelan-pelan ini dari transaksi itu. Ini misalkan kita ambil yang terakhir setelah semuanya tercatat, accounting equation-nya menghasilkan seperti ini. Salah ya. Balik dari awal. Jadi dari persamaan dasar akuntansi itu kita bisa menyusun laporan keuangan ya. Di sini ya. Bisa untuk income statement, kemudian statement of owner's equity and balance sheet. Income statement sudah kita pelajari kemarin di sini. Nah, ini tadi kita catat saja, nanti ketemu consulting fees-nya berapa, kemudian expenses-nya apa saja, kita catat di sini akan ketemu nanti net income. Ya, ini hanya disusun 3 kolom seperti ini. Kemudian setelah berakhir adalah double underline, yaitu garis 2 bawah ya, untuk menutup bahwa itu telah selesai. Kemudian yang berikutnya laporan perubahan ekuitas, yaitu seperti yang telah kita pelajari pekan lalu. Net income-nya berapa untuk menambah dari modal awal, kemudian apakah ada withdraw,